Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Nabil dari kelas TRPL 2 Cipagi. Di sini saya akan melakukan sebuah vlog atau record video untuk melakukan tugas praktikum dari pemrograman basis data dalam rangka asesmen akhir semester untuk semester 2. Nah, baiklah langsung saja masuk ke soalnya. Dari soal nomor pertama, di sini kita memiliki sebuah toko buku online yang memiliki database dengan skema sebagai berikut. Ada empat tabel. Tabel pertama tabel pelanggan, ID pelanggan sebagai primary, kemudian ada nama, kota, dan tanggal registrasi. Kemudian tabel kedua ada ID buku primary, lalu judul, penulis, kategori, dan harga. Lalu tabel ketiga kita punya ID pesanan primary sebagai primary dan ID pelanggan sebagai foreign key, dan ID pelanggan ini referensinya dari si tabel pelanggan. Kemudian ada tanggal pesanan dan status. Lalu tabel terakhir ada detail pesanan dengan detail ID detail sebagai primary-nya, kemudian ID pesanan sebagai foreign key dari tabel pesanan dan ID buku sebagai foreign key dari tabel buku. Lalu ada jumlah. Nah, di sini saya sudah membuat kode SQL-nya. Sebelum itu kita buatkan dulu database-nya dengan nama toko buku online. db toko buku online. Create. Nah, di sini langsung kita masukkan saja kode SQL-nya untuk membuat 4 tabel tersebut. Nah, kita mulai dari pembahasan. Kita mulai pembahasannya dari tabel pertama, yaitu tabel pelanggan. Di sini kita create tabel pelanggan dengan 4 kolom, yaitu ID pelanggan, tipe datanya varchar sebagai primary, kemudian nama, tipe datanya varchar dan dia nggak boleh kosong, not null. Kemudian ada kota, tipe datanya varchar, dan tanggal register yang tipe datanya dan untuk mengisi tanggal. Dan tabel kedua, buku memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kolom dengan ID buku tipe datanya varchar sebagai primary, kemudian judul tipe datanya varchar dan tidak boleh kosong, not null, dan penulis tipe datanya varchar, kategori tipe datanya varchar, dan harga tipe datanya desimal dengan maksimum digitnya 10 dan 2 angka di belakang koma, dan tidak boleh kosong, not null. Lalu di sini tabel ketiga ada tabel pesanan dengan ID pesanan sebagai primary key dan tipe datanya varchar, kemudian ID pelanggan tipe datanya varchar. Oh ya, ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, dan 1 foreign key. Nah, tadi sampai di ID pelanggan sebagai varchar. Nah, ID pelanggan ini adalah foreign key yang referensinya foreign key ID pelanggan yang referensinya dari tabel pelanggan. Yang ini tabel pelanggan, ID pelanggan, nah yang ini. Kemudian kita menambahkan satu kondisi ketika ada data dalam kolom tersebut yang dihapus, maka data-data lain yang terrelasi dengan data tersebut akan ikut langsung terhapus juga. Nah, kemudian kita masuk ke tabel yang terakhir, yaitu tabel keempat, detail pesanan. Detail pesanan ini memiliki 1, 2, 3, 4 kolom, dan ID detail sebagai primary, ID pesanan sebagai foreign key pertama, dan ID buku sebagai foreign key kedua, dan jumlah dengan tipe data integer dengan kondisi tidak boleh kosong. Nah, untuk foreign key-nya, foreign key pertama yaitu foreign key ID pesanan. Ini referensinya dari tabel pesanan yang ini. Nah, kemudian dengan kondisi tambahan, jika ada data dalam kolom tersebut yang dihapus, maka data lain yang terrelasi dengan kolom tersebut juga ikut akan terhapus. Begitu juga dengan si ID buku yang reference dari tabel buku yang ini. Dan kondisi on delete cascade, ketika dihapus, kolomnya ada berrelasi dengan kolom lain dengan kolom lain, entah di kolom yang berbeda atau tabel yang berbeda, itu akan ikut terhapus. Lalu di sini kita akan langsung klik go saja. Dan berhasil. Nah, kurang lebih isinya ada 4 tabel. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita akan memasukkan data ke tabel yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat kode SQL-nya, tinggal kita kopas dan sini saya akan bahas. Di sini kita akan langsung memasukkan data ke 4 tabel sekaligus. Di sini tabel pertamanya ada tabel pelanggan, ini keterangan kolom-kolomnya. Ada di pelanggan, nama, kota, dan tanggal registrasi yang telah kita buat. Kemudian ada 6 baris data yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing kolom. Ini untuk kolom ID pelanggan, kolom nama, kota, dan tanggal registrasi. Kemudian tabel kedua ada tabel buku. Di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data ke dalam masing-masing kolom. Dan lanjut ke tabel ketiga, kita masukkan data ke dalam tabel pesanan dan masukkan 1, 2, 3, 4, 5 data ke dalam masing-masing kolom, ID pesanan, ID pelanggan, dan tanggal pesanan, lalu status. Nah, di sini dia juga selain menambahkan data baru, di sini juga dia menggunakan data dari ID pelanggan yang sudah dimasukkan sebelumnya di ID pelanggan yang ini. Nah, yang ini digunakan di sini karena dia foreign key. Nah, kemudian last di tabel terakhir, tabel keempat, di sini tabel detail pesanan, masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris data baru.
dan menggunakan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti menambahkan 8 data baru dan menggunakan 8 data dari ID pesanan yang ini, lalu 8 data dari ID buku. Nah, ini. Nah, kurang lebih begitu. Langsung kita jalankan saja. Kita go dan berhasil. Nah, baiklah. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan datanya, sekarang kita akan melihat dari masing-masing data yang masuk. Kita select all from pelanggan. Oke, ini kita copy biar cepat. Kemudian kita ambil yang pelanggan, tadi pelanggan, kemudian buku, kemudian pesanan, ya, titik komanya. Kemudian detail pesanan. Nah, langsung kita jalankan dan ini tampilan isi dari tabel pelanggan, ini tampilan isi dari tabel buku, ini tampilan isi dari tabel pesanan, dan ini tampilan isi dari detail pesanan. Nah, berarti kalau sudah begini langsung kita masuk ke permintaan soalnya. Nah, pada pertanyaan pertama pada soal nomor 1 di sini dia meminta untuk menampilkan daftar nama pelanggan beserta totalnya, total belanja yang telah mereka belanjakan, lalu diurutkan berdasarkan yang terbesar dan ditampilkan pelanggan yang hanya berbelanja lebih dari 500.000. Nah, langsung kita buat di sini untuk query-nya. Salah, sini. Bentar, di sini. Nah, sini kita akan menampilkan nama pelanggannya, kemudian dijumlahkan dengan isi penjumlahannya adalah penggalian antara jumlah di detail pesanan dan harga di barang. Kemudian akan ditampilkan di total belanja. Dan tabel utamanya ada tabel pelanggan, akan menggabungkan tabel pesanan dengan penghubung ID pelanggan di tabel pesanan dan tabel pelanggan, lalu akan menghubungkan tabel detail pesanan, menghubungkan dengan ID pesanan yang ada di detail pesanan dan pesanan, lalu akan menghubungkan tabel buku dengan penghubungnya ID buku di tabel buku dan tabel detail pesanan. Lalu di group dan having, karena ini agregasi, dan total belanjanya harus di atas 500.000 dan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini hasilnya. Ada 3 data dan total belanja yang di atas 500.000 dan sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Baiklah, selanjutnya kita akan bergeser ke poin B di soal nomor 1. Di sini kita diminta untuk menampilkan 5 buku di kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Nah, saya sudah buatkan query-nya, langsung kita kopas. Sini kita akan menampilkan ID bukunya, lalu judulnya, lalu kita akan menghitung jumlah total buku yang terjual dan akan ditampilkan ke total terjual. Sini kita menggunakan tabel utamanya tabel buku, lalu akan menggabungkan data dari tabel detail pesanan dan dihubungkan menggunakan ID buku di tabel detail pesanan dan tabel buku, lalu akan menggabungkan juga tabel pesanan dan dihubungkan dengan ID pesanan di tabel detail pesanan dan tabel pesanan dan tabel detail pesanan. Lalu kita deskripsikan lebih detail lagi kalau buku yang ini totalkan adalah dari kategori fiksi, buku di kategori fiksi dan di tahun 2023. Lalu total lalu kita deskripsikan juga total yang terjual dan kita limit menjadi 5 data saja. Dan kita go. Nah, ini hasilnya. 5 total data yang menunjukkan total terjual paling banyak di buku dengan kategori fiksi. Ini judulnya ada 5 dan ini ID-nya. Oke, kita lanjut ke poin C. Di sini kita diminta untuk menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Di sini saya sudah membuat untuk query-nya, langsung kita kopas. Nah, di sini kita akan select namanya, jadi kita menampilkan nama dari tabel pelanggan, lalu kita left join karena kolom pesanannya akan kosong, kolom ID pesanannya akan kosong, jadi kita menggunakan left join agar terlihat. Jadi kita menggunakan tabel pesanan, akan menggabungkan tabel pesanan lalu dihubungkan dengan ID pelanggan di pesanan dan ID pelanggan yang ada di pesanan dan di pelanggan. Lalu kita deklarasikan lagi di mana yang ID pesanannya kosong di tabel pesanan. Nah, langsung saja kita go dan ini hasilnya. Ada 2 nama yaitu Eko Prasetyo dan Reda Utami yang tidak pernah melakukan pesanan. Baiklah, di sini kita langsung saja ke lanjut soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk membuat database baru yaitu database kepegawaian. Nomor kedua, DB kepegawaian. Create dan langsung saya sudah menyiapkan kode SQL-nya untuk membuat tabel. Ini kita akan membuat 4 tabel.
Tabel pertama tabel departemen dengan isinya ID departemen sebagai primary, kemudian nama departemen not null dan lokasi. Dan tabel kedua ada tabel karyawan, ID karyawan sebagai primary, nama lengkap harus not null, tidak boleh kosong. Dan posisi gaji yang tipe data desimal, maksimum digitnya 12 dan 2 angka di belakang koma dan tidak boleh kosong. Lalu ada ID departemen yang dimana ini adalah foreign key dari ID departemen yang ini. Tabel departemen, lalu tabel ketiga ada tabel proyek, isinya ID proyek sebagai primary, nama proyek table kosong, tanggal mulai tipe data date dan tanggal selesai tipe datanya juga date. Dan last ini ada tabel tugas dengan ID tugas sebagai primary, ID karyawan dan ID proyek adalah foreign key, ID karyawan adalah foreign key dari tabel karyawan, dan ID proyek adalah foreign key dari tabel proyek. Dan ada kolom role. Dan langsung kita go. Nah, ada 4 tabel di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi 4 tabel tadi yang sudah kita buat. Masing-masing dari keempat tersebut kita isi. Kita mulai dari tabel departemen, ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Kemudian lanjut kita ke tabel karyawan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data dan di sini belum menggunakan foreign key. Di tabel ketiga baru di sini ada 3 data. Tidak, tabel ketiga belum, tabel terakhir yang baru menggunakan foreign key. Tabel ketiga ada 3 data dan tabel keempat ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang dimana untuk ID karyawan dan ID proyeknya adalah pinjaman atau mengambil dari isi dari ID proyek yang ini dan isi dari ID karyawan yang ini. Kemudian kita langsung jalankan saja dan kita lihat isinya. Apa saja tadi? Departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Select all from departemen. Kemudian kita langsung copy saja biar cepat. Departemen, karyawan, departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Proyek dan tugas. Nah, ini tampilan dari departemen, ini tampilan dari ID karyawan, ini tampilan dari proyek, dan ini tampilan dari tugas. Nah, baiklah, kurang lebih seperti itu. Baiklah, langsung saja ke poin nomor 2. Sini kita diminta untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan, dan juga kita diminta untuk menampilkan departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Sini saya sudah membuatkan query-nya. Nah, kita akan menampilkan nama departemen, lalu kita akan menghitung jumlah karyawan, menampilkan ke jumlah karyawan, lalu kita menggunakan tabel departemen sebagai tabel utama, lalu kita akan menampilkan karyawan yang ada di tabel karyawan. Kita menggunakan fjoin karena tadi kita diminta juga untuk menampilkan departemen yang tidak memiliki karyawan agar bisa tampil. Kita menggunakan fjoin, lalu kita menghubungkan dengan ID departemen yang ada di karyawan dan departemen. Lalu tadi karena kita menggunakan count, kita akan menggrupnya yang si ID departemen dan nama departemen. Nah, sudah tertampil. Ini untuk keseluruhan departemen dan jumlah karyawan, baik yang itu ada maupun yang tidak ada. Oke, lanjut ke poin B. Kita diminta untuk menampilkan atau menemukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Oke. Bentar. Nah, di sini kita akan mengselect nama lengkap dari karyawan, kolom nama lengkap dari tabel karyawan. Lalu kita akan mencari yang mana gajinya di atas rata-rata dari tabel karyawan. Go. Nah, ini adalah 3 data, 3 nama lengkap, 3 nama karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Oke, terakhir untuk poin yang C. Untuk nomor 2, kita diminta untuk menampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak memegang proyek apapun. Oke, di sini kita sudah membuat untuk query-nya. Oke, di sini akan men-select atau menampilkan nama lengkap dari karyawan tersebut. Lalu kita akan menggunakan tabel karyawan sebagai tabel utama. Lalu akan menggabungkan tabel departemen dan dihubungkan dengan ID departemen dari tabel departemen dan ID departemen dari tabel karyawan. Lalu kita ingin spesifik mencari dari departemen IT. Dan di sini kita ingin mencari ID karyawan yang tidak ada atau tidak berada di situasi di mana si karyawan itu sedang melakukan tugas. Jadi dicari di sini karyawan yang sedang melakukan tugas. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu dan ini 2 namanya yang sedang tidak memegang proyek di Departemen IT. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah sistem informasi akademik database ya di sini yang memiliki skema 3 tabel dan nanti memiliki asumsi konfirmasi nilai huruf
ke bobot yang seperti ini. A-nya sama 4, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 1, E-nya 0. Oke. Apa namanya punya sistem informasi akademik. Baiklah, di sini kita buat DB SIA, sistem informasi akademik. DB SIA. Oh, DB SIA. Create. Nah, di DB ini kita buat tabelnya dengan kode SQL yang sudah saya siapkan. Di sini ada 3 tabel. Tabel mahasiswa dengan primernya NIM, kemudian namanya varchar dan tidak boleh kosong, lalu ada total SKS dengan tipe data integer, dan nilai defaultnya adalah 0. Lalu di sini juga ada status, tetap menggunakan varchar, tapi di sini ada defaultnya dengan status defaultnya aktif. Nah, lalu di sini ada tabel mahasiswa, mata kuliah dengan primary kode mata kuliah dan nama mata kuliah .0. Lalu di sini ada SKS juga dengan tipe data integer dan .0. Lalu terakhir sini ada tabel nilai dengan primernya IND nilai, ID nilai. Kemudian ada NIM, ada kode mata kuliah. Lalu di sini ada nilai huruf dan tipe data char. Dan ya tidak boleh kosong. Lalu sini kita menggunakan NIM. NIM ini adalah primary dari tabel mahasiswa dan kode MK adalah primary dari tabel mata kuliah. Nah, kita jalankan dan berhasil. 3 tabel tersebut berhasil dibuat. Lanjut, setelah ketiga tabel ini sudah kita buat, tak lupa kita akan mengisi ketiga tabel tersebut. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan kode query untuk kode SQL, maaf, kode SQL untuk mengisi ketiga tabel tersebut dengan nilai. Di tabel pertama, tabel mahasiswa, di sini ada nilai untuk kolom NIM, nilai untuk kolom nama, dan nilai untuk kolom total SKS. Nah, seharusnya masih ada satu lagi, kolom status. Sengaja saya kosongin karena ingin mengetes fitur default yang otomatis memberikan status aktif ke setiap mahasiswa yang ada. Nah, baiklah, di tabel selanjutnya kita akan memasukkan kolom di kode MK, nama, MK, dan SKS-nya. Lalu terakhir di sini kita akan memasukkan nilai yang kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan juga untuk NIM dan kode MK ini diambil atau dipinjamkan dari NIM yang ada di tabel mahasiswa dan kode MK yang ada di mata kuliah. Nah, baiklah, langsung kita simpan saja. Oke, berhasil dan langsung kita coba tampilkan. Select to mahasiswa tadi. Kita copy bercepat. Lalu setelah mahasiswa ada mata kuliah. Oh ya, lupa dikasih titik koma. Dan terakhir ada nilai. Kita oh. Oh ya, maaf, salah. Seharusnya from. Karena kita ingin melihat data, bukan ingin memasukkan data. Nah, baiklah, ini tampilan data dari mahasiswa, ini tampilan data dari mata kuliah, dan ini tampilan dari nilai. Nah, kita ingin melihat, nah ya, statusnya sudah default aktif. Jadi ketika kita tidak mengisi nilai dari kolom untuk status, maka dia akan langsung default menjadi aktif untuk setiap kolom yang tidak diisi. Langsung saja ke bagian nomor 3. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah struktur prosedur dengan nama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Lalu prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS sudah mencapai 114 atau lebih. Jika ya, maka status mahasiswa dirubah menjadi lulus, dan jika tidak berubah apa-apa. Lalu struktur prosedur juga harus memberikan pesan konfirmasi yang contohnya seperti mahasiswa dengan NIM sudah diluluskan. Case-nya ketika dia sudah mencapai atau lebih dari 114 SKS. Lalu atau jika mahasiswa itu belum memenuhi syarat dengan kondisi mahasiswa belum mencapai 144 SKS. Nah, saya sudah membuatkan codingan parameternya, codingan store prosedur, dan kita tinggal kopas di sini. Lalu ini dia. Nah, kita mulai dengan parameter, kita mulai store prosedur dengan parameter, lalu kita create prosedurnya dengan nama proses kelulusan seperti yang diminta, lalu kita akan menampung NIM di dalam PNIM nantinya dengan tipe data varchar. Lalu kita mulai, lalu kita deklarasikan variabel total SKS, V total SKS dengan tipe data integer, dan nilai defaultnya adalah 0. Lalu kita deklarasikan lagi v mahasiswa eksis, ini variabel juga dengan tipe data integer dan defaultnya 0. Lalu kita validasikan keberadaan mahasiswa, jadi kita select terlebih dahulu, lalu kita akan hitung.
Dan jika mahasiswa tersebut ada, kita akan masukkan ke dalam mahasiswa eksis dari tabel mahasiswa, lalu parameternya NIM, dan akan disambungkan ke PNIM seperti yang sudah saya bilang di atas. Jadi nanti dari mahasiswa yang NIM digunakan akan ditampung ke dalam PNIM. Lalu di sini ada skenario if else-nya. Jika mahasiswa itu tidak ada atau v mahasiswa eksisnya sama dengan 0, maka akan muncul pesan error mahasiswa dengan NIM dengan PNIM digunakan tidak ditemukan. Dan ketika ditemukan, maka dia akan langsung menghitung total SKS-nya, lalu dimasukkan dalam V total SKS dari tabel mahasiswa, dan parameternya NIM, dan ditampung ke dalam PNIM. Dan ada skenario if else lainnya, jika total SKS lebih dari 124, maka ini akan mengupdate status mahasiswa yang awalnya aktif menjadi lulus. Lalu akan muncul pesan notifikasi mahasiswa dengan berhasil diluluskan. Atau jika total SKS tidak melebihi atau sama dengan 144, maka mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Nah, kita coba jalankan. Nah, bagaimana untuk kita mengetesnya? Langsung saja kita lihat di sini di tabel mahasiswa. Nah, di sini kita memiliki contohnya si Andi yang statusnya aktif. Nah, kita coba untuk memanggilnya. Kita tinggal ketik call apa tadi nama ini store prosedurnya, proses kelulusan. Oke, kita akan call proses kelulusan dengan ID M001 ya, M001. Call proses kelulusan, kemudian kita kurung kutip M001, kemudian kita ketik lagi dan tutup, baru kita kurung dan jalankan. Oke, mahasiswa dengan NIM M001 berhasil diluluskan. Lalu kita cek kembali di Andi. Nah, statusnya sudah berubah menjadi lulus. Baiklah, berarti dengan begitu kita bisa mengartikan kalau usaha prosedur tersebut berhasil dijalankan. Selanjutnya, kita akan pindah ke poin B dari nomor 3. Di sini kita diminta untuk membuat function dengan nama hitung IPK yang menerima name sebagai parameter, lalu dikembalikan nilai IPK-nya dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita hitung IPK-nya dengan rumus sigma SKS kali nilai bobot, lalu dibagi dengan sigma SKS. Langsung kita coba implementasikan kodenya, akan menjadi seperti ini. Nah, di sini nama fungsinya hitung IPK, lalu kita akan menggunakan NIM kan tadi sebagai parameter, jadi nanti NIM akan ditampung ke sini. Lalu kita akan menggunakan return untuk nilai IPK-nya dalam bentuk desimal dengan maksimum nilainya 3 digit dengan 2 angka di belakang koma. Lalu kita akan menggunakan deterministik, jadi akan memastikan setiap NIM yang dijumlahkan akan menghasilkan nilai yang sama, walaupun ketika dihitung atau dijumlahkan berkali-kali. Lalu di sini ada read SQL data, jadi memastikan jikalau data yang kita buat dari function ini hanya bisa melakukan select tanpa bisa mengedit atau mengupdate atau menghapus. Nah, kita mulai. Kita akan mendeklarasikan 3 variabel, ada IPK, total bobot SKS, dan total SKS. IPK dengan tipe data desimal dengan maksimum value 3 digit, 2 angka di belakang koma, dan defaultnya 0. Lalu total bobot dengan tipe data integer, defaultnya juga 0. Lalu total SKS dan tipe data integer, defaultnya juga 0. Lalu di sini kita akan menselect datanya. Di sini kita menghitung dari mata kuliah, ini tabel mata kuliah dan kolomnya SKS. Lalu dikalikan dengan nilai huruf yang hurufnya dikonversikan. Nilai A dikonversikan menjadi 4, nilai B dikonversikan menjadi 3, nilai C dikonversikan menjadi 2, nilai D dikonversikan menjadi 1, dan selebihnya akan dikonversikan menjadi 0. Lalu kita akan memasukkan data tersebut ke dalam V total bobot SKS dan juga V total SKS. Lalu kita akan menggunakan tabel nilai sebagai tabel utama, dan kita akan menggabungkannya dengan tabel mata kuliah dan menghubungkannya dengan kode MK yang ada di mata kuliah dan nilai. Lalu kita akan menggunakan parameter NIM dan ditampung ke PNIM. Lalu kita buatkan di sini skenario if else-nya. Jika total SKS lebih dari 0, maka kita akan mengeset perhitungannya yang dimana IPK ini hasil dari total bobot SKS dibagi dengan total SKS. Lalu kita akan kembalikan nilai tersebut dan kita tutup. Nah, biar cepat saya sudah menyiapkan codingan SQL untuk ngetes. Jadi sini kita run terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk mengambil data si Andi Wijaya. Seharusnya tadi itu kode SQL-nya untuk Andi Wijaya.
Kita coba, oke, kita akan select hitung IPK M001 sebagai IPK Andi dan kita jalankan. Set. Nah, IPK Andi segini, 3,56. Baiklah, kita berpindah ke nomor terakhir, nomor 4. Di sini kita diminta untuk membuat skema database yang relevan dengan sebuah sistem manajemen inventaris toko retail. Dan kita langsung buat DB manajemen sistem inventaris. Ya, langsung saja kita tambahkan kode SQL-nya. Di sini kita akan menjelaskan. Oke, jadi di sini ada 4 tabel. Tabel produk, primary ID produk, nama produk, tipe data varchar, not null, kemudian ada stock, integer, dan not null juga, lalu defaultnya 0. Lalu tabel kedua ada penjualan, primary-nya ID penjualan, dan ada tanggal penjualan, tipe datanya tanggal atau date. Dan dia not null juga, nggak boleh kosong. Di sini lalu ketiga ada data penjualan, dia ID detail sebagai primary, lalu ada ID penjualan, ini foreign key dari penjual yang ini. Lalu di sini ada ID produk, foreign key dari produk, ID produk, dan ada jumlah yang tipe datanya integer dan tidak boleh kosong. Lalu terakhir ada table stock log stok rendah dan primary-nya ID log, dan dia auto increment yang dimana berarti akan auto keisi input datanya. Dan ada ID produk yang merupakan foreign dari produk yang ini. Lalu ada stok tersisa dan tipe data integer dan waktu peringatan, tipe datanya date time. Kita jalankan. Oke, berhasil. Terbuat 4 tabel tersebut. Oke, lanjut kita isi tabel yang sudah kita buat. Kita isi. Nah, di sini kita lihat hanya 2 tabel yang kita isi. Kenapa begitu? Karena 2 tabel yang lagi akan diisi dengan trigger yang nantinya akan kita buat dari permintaan atau pertanyaan di nomor 4. Nah, jadi kita akan hanya mengisi tabel produk dan tabel penjualan. Nah, kita langsung buka saja dan kita akan lihat select from penjualan. Lalu satunya lagi barang ya, select from penjualan produk, select from produk. Kita jalankan dan ini hasilnya. Ini adalah tampilan data dari tabel penjualan dan ini data dari produk. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel data penjualan. Oke, kita buat terlebih dahulu trigger tersebut. Di sini saya sudah membuatkan kodenya. Nah, di sini kita membuat trigger dengan nama yang diminta, update stock barang, kemudian aktif ketika setelah insert di tabel data penjualan. Lalu kita menggunakan for each row. Jadi for each row ini fungsinya ketika setiap data baris yang masuk ke data penjualan akan terus mengaktifkan triggernya per satu baris yang masuk. Lalu kita mulai untuk membuat alurnya. Di sini kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu satu variabel yaitu sisa stok dengan tipe data integer. Lalu kita akan mengurangi nilai kolom pada tabel stok. Jadi kita update terlebih dahulu dari tabel produk, kemudian kita set stoknya dengan hasil dari stok dikurang dengan jumlah baru. Lalu kita akan menggunakan parameter ID produk dan kemudian kita akan mengselect stok ke dalam sisa stok di tabel produk dengan menggunakan parameter ID produk. Lalu kita juga menambahkan skenario if else di sini. Jika sisa stoknya di bawah 10, maka kita akan menambahkan si stok tersebut ke stok log rendah dengan memasukkan data dari ID produk, stok tersisa, dan waktu peringatan. Dan di sini juga kita akan memasukkan value-nya menggunakan ID produk sebagai parameter, lalu kita akan memasukkan si sisa stok tersebut ke dalam log stok rendah dan memberikan keterangan waktu ketika kita memasukkan datanya atau ketika skenario event tersebut terpicu atau terjadi. Lalu kita akan tutup and if dan end, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini triggernya sudah terbuat. Oke, triggernya sudah selesai dan berhasil kita buat. Sekarang kita tes triggernya. Nah, tadi kan kita sudah membuat trigger dan sini kita sebelumnya juga kita sudah men-setup untuk supaya bisa memenuhi apa permintaan dari pertanyaan yang poin A dan poin B. Sini kita di poin A meminta untuk mengurangi nilai pada kolom stok tabel berdasarkan jumlah barang yang terjual. Nah, setelah stoknya berkurang, di sini di B dia diminta untuk trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk tabel tersebut kurang dari 10. Kalau misalkan memang kurang dari 10, nanti barang tersebut akan dimasukkan ke dalam log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan itu dibuat. Nah, kita coba untuk langsung
memanipulasi data tersebut. Nah, di sini kita memasukkan 4 data baru. Di data pertama kita akan membeli sabun mandi yang stok awalnya 50, kita beli sebanyak 5, berarti 50 kurang 5. Di barang kedua kita membeli pasta gigi yang stok awalnya 15 dikurang 6. Lalu barang ketiga sampo stok awalnya 12 dikurang 4, dan barang terakhir adalah minyak goreng yang stok awalnya 25, kita kurangi 2. Dan kita coba jalankan. Nah, sini kan berhasil dijalankan. Kita coba cek untuk bagian stok. Oh, ini langsung terbuka di bagian log stok rendah. Nah, bisa dilihat di sini untuk PRD 02 dan PRD 03 yang stoknya tersisa di bawah 10, yaitu 9 dan 8, langsung masuk ke log stok rendah. Kalau misalkan kita mau memvalidasi, meyakinkan atau lebih mengakuratkan datanya, kita coba lihat di produknya. Apakah benar sisa 9? Ya, PRD 02 dan PRD 03 sisa 9 dan sisa 8. Berarti memang benar dia triggernya berjalan dengan sangat akurat. Lalu di detail penjualannya juga masuk barang yang tadi sudah kita beli. Di sini ada sabun yang 5, kemudian ada yang beli 6 tadi, 4 dan 2, saya lupa barangnya apa aja. Dan masuk ke sini. Berarti untuk triggernya dua-duanya masuk di detail penjualan dan log stok rendah. Baiklah, dengan berhasilnya trigger terakhir tadi berarti kita sudah menyelesaikan atau menamatkan tugas praktikum dari asesmen akhir semester. Tugas praktikumnya itu tugas vlog record video untuk pemrograman basis data. Baiklah, mungkin segitu saja vlog atau record video dari pengerjaan praktikum basis data asesmen akhir semester dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau misalkan penggunaan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.